Oke, selamat pagi. Kembali bertemu di channel kita Lenter Guide. Hari ini sengaja kita pergi ke kebun untuk mengecek atau melihat ada tanaman durian. Memang tidak terlalu banyak. Ada kurang lebih 100 pokok. Jadi hari ini, pagi ini kita cek and recheck bagaimana perkembangan atau pertumbuhannya. Jadi memang ini sengaja kita tanam kurang lebih 1 tahun yang lalu lah. Kita beli bibit jenis Musang King. Kenapa? Karena kita memang belum pengalaman. Katanya Musang King ini lagi primadona sejak diperkenalkan dari negara asalnya Malaysia tahun 1993 masuk ke Indonesia. Banyak yang sudah memperbincangkan, menggeluti, bahkan membudidayakan, dan hasilnya terbukti memang super. Boleh dibilang rajanya durian, sahabat semua ya. Kenapa seperti itu? Ya karena memang sudah terbukti kulit daging buahnya itu mempunyai beberapa keunggulan atau karakteristiknya. Daging buahnya itu yang sangat kering. Kemudian warnanya yang tidak kalah ya, warnanya yang tidak kalah memikat. Warna daging buahnya itu kuning keemasan. Nah, kemudian yang tidak kalah penting lagi, daging buahnya itu sangat tebal, sahabat semua ya. Di samping dagingnya yang sangat tebal, bijinya yang kecil atau istilahnya bijinya kempes. Nah itu yang sehingga banyak digandrungi oleh pecinta-pecinta durian. Kemudian yaitu tadi nilai jualnya, kita geser sedikit lagi, terus kita lihat beberapa pokok ke depan, sahabat semua ya. Nilai jualnya mencapai 150.000 untuk per 1 kilogramnya ya. Sudah lumayan pertumbuhannya, sahabat semua ya. Jadi 150.000 itu untuk per kilogram buah segarnya. Nah yang lebih menggiurkan lagi itu sampai 435.000 daging buah durian Musang King yang sudah dibekukan. Nah, itu bisa dijumpai di mall-mall atau di pusat perbelanjaan, di supermarket teman-teman semua ya. Oke, kita geser kembali.
Jadi untuk penanaman durian ini yang perlu diperhatikan itu ada beberapa syarat tumbuh. Nah, dia tidak bisa terlalu tergenang. Jadi syarat tumbuh itu memang durian ini adalah di daerah tropis ya, tentu yang bersuhu daerah tropis, yaitu nominalnya 23 derajat Celcius. 23 derajat Celcius itu temperatur yang diperlukan untuk pertumbuhannya. Kemudian dia tidak terlalu bisa rendah sekali ya. Yang cocok 400 sampai 600 untuk ketinggiannya ya, di atas permukaan laut. Nah, jadi seperti itu. Jadi kita geser terus sahabat semua ya, biar lihat terus perkembangan pokok demi pokok ini. Jadi sedikit kita berbagi, memang belum begitu mahir, tapi ya lumayan lah pertumbuhan seperti ini. Tinggal menunggu waktu untuk masa berbunga menurut SOP-nya. Jadi kita geser lagi, mari teman-teman ya, di setiap pokok terus. Jadi ada beberapa langkah teman-teman semua ya, ada beberapa langkah yang perlu diperhatikan. Saat penanamannya ini, yang pertama tentu kita harus memilih bibit lah ya, bibit yang unggul, yang bagus, yang memang recommended, yang direkomendasikan. Yang pertama pasti ya, kita mau menanam sesuatu perlu memilih bibit yang unggul. Kemudian kita persiapkan lahannya. Lahan tentu harus bersih dari pepohonan atau tunggul-tunggul, sehingga tidak memperhambat pertumbuhannya nanti. Kemudian selain lahannya harus bersih, kita harus mempersiapkan lubang tanam. Jadi kita bikin dulu lubang tanamnya ini, pemirsa ya, sahabat semua, 50 kali 50 kali 50. Untuk lubang tanamnya. Terus ya kita geser sahabat semua ya, kita geser, kita lihat pokok demi pokok. Nah, setelah selesai pembuatan lubang tanam, jangan lupa untuk memberikan pupuk dasar ya. Pupuk dasar yang biasa, yang lebih bagus itu berikan pupuk kandang yang sudah memang benar-benar sudah matang. Itu untuk pupuk kandang, atau bisa juga dengan dolomit sahabat semua ya. Dolomit biasa itu untuk pupuk dasar 500 sampai 1000 gram per satu lubang ya. Demikian. Kemudian
Setelah dasar yang perlu kita perhatikan yaitu jangan lupa jarak tanamnya ya, jarak tanam pemirsa ya. Jadi jarak tanamnya untuk durian jenis musangking ini direkomendasikan 8 kali 8 meter minimal, atau bahkan 10 kali 10 meter. Nah seperti ini, dari jarak satu pokok ini ke pokok yang satunya itu kita ambil 10 meter memang. Kemudian setelah tertanam ya jangan lupa untuk dilakukan pemupukan. Pemupukan organik itu umur 3 bulan ya, umur 3 bulan pasca tanam. Sesuai dosis yang direkomendasikan ya. Setelah 3 bulan pasca tanam kembali itu dianjurkan untuk diberikan pupuk kandang 1/4 karung saja sahabat semua ya, 1/4 karung untuk satu pokok atau satu pohon. Kemudian dilanjutkan untuk umur 1 tahun sampai umur 2 tahun menjelang munculnya bunga baru atau bunga pertama. Kemudian ya jangan lupa langkah selanjutnya dilakukan perawatan. Ini perawatan ini meliputi, kita geser terus sahabat semua ya. Meliputi penyiangan ya. Penyiangan yaitu pembersihan secara manual maupun chemis gulma-gulma di seputar pokok biar tidak terjadi kompetisi penyerapan unsur hara yang diperlukan. Nah ini memang sudah terlambat ini, besok atau lusa kita akan lakukan penyiangannya ini sahabat semua ya. Kemudian yang perlu diperhatikan langkah selanjutnya itu harus dilakukan penjarangan. Itu nanti ya, ini belum, karena di saat umur 2 tahun nanti setelah dia muncul bunga itu harus dilakukan penjarangan. Jadi dilakukan penyemprotan pada bunga. Itu ada sejenis bahannya, itu disemprotkan saja 50-60% saja buah yang atau bunga yang perlu ditinggalkan. Selebihnya disemprot ke bunga yang tidak kita kehendaki, itu akan mati dengan sendirinya nanti bunganya, tidak terjadi pembuahan. Tujuannya apa? Ya karena untuk memaksimalkan bunga yang menjadi buah seperti itu. Nah ini memang kita masih tumpang sari ini, memanfaatkan lahan sahabat semua ya. Jadi di sela-selanya kita tanam ubi kayu memang. Nah seperti ini. Terus kita geser. Jadi supaya penjarangan bunga tadi, bunga yang sisa yang menjadi pembuahan itu akan menjadi buah dengan menjadi buah yang super, baik bobot, rasa maupun produksinya memang
Diharapkan seperti itu standarnya. Kemudian nanti dilakukan setelah menjelang pembungaan, mana cabang-cabang atau pelepah atau dahan yang tidak begitu produktif itu perlu kita lakukan pemangkasan seperti ini ya. Nah, kemudian seperti ini. Nah, ini dia harus dilakukan pemangkasan, tujuannya untuk mengurangi beban unsur hara dan untuk supaya bisa memaksimalkan calon bunga yang tumbuh. Kemudian tujuannya lagi untuk mempercepat terjadinya proses pembungaan, tentu bunga yang akan menjadi buah. Kemudian yang perlu diperhatikan, langkah selanjutnya dalam perawatan ini kita harus melakukan pemotongan akar ya. Sedikit pemotongan akar, 1 atau 2 akar setiap pokok. Itu 1-2 meter dari jarak batang ya, dari batang sana. Kita tarik 1-2 meter, kita cari akarnya. Itu harus dipotong. Itu tadi tujuannya sama dengan pemotongan pelepah yang dahan yang atau cabang yang tidak produktif tadi. Sama tujuannya untuk merangsang pertumbuhan atau proses generatifnya, pertumbuhan proses bunga menjadi buah. Jadi itu dalam hal perawatannya. Jadi ini sudah berumur kurang lebih 2 tahun dah ya. 2 tahun sudah kita tanam, 1,5 lebih, 1,5 hampir 2 tahun ya. Ini menurut SOP-nya sebentar lagi akan muncul bunga. Diharapkan mudah-mudahan kita lihat nanti bunga pertama ini apakah bisa sesuai yang dikehendaki. Mudah-mudahan saja sahabat semua ya. Memang segala sesuatu itu perlu upaya dan usaha, di hasilnya kita lihat. Jadi baik, itu saja sahabat semua ya untuk review kita pagi ini, kegiatan cek perkembangan dan pertumbuhan buah atau buah durian atau tanaman durian. Jadi terima kasih atas partisipasinya. Semoga kita dalam lindungan dan sehat-sehat semua. Amin.